Orang bilang kalau mau jadi pengusaha yang sukses itu harus berdoa dan bekerja, Bapak. Tapi bagaimana kalau dengan orang yang sudah berdoa dan bekerja keras tapi belum juga sukses? Nah sekarang kalau you mau bekerja keras saja, tidak working smart, nggak bisa. Nah kalau you mau kategori kerja cerdas, harus berpikir. Setiap melakukan pekerjaan harus berpikir. Nah untuk lu bisa berpikir dengan cerdas, itu you harus belajar. Katakanlah misalnya sekarang saya jadi sopir. Waktu bawa sopir kan tidak perlu mikir. Tetapi ketika tidak bawa mobil itu, berarti kita harus mikir kira-kira apa di mobil, kita lihat orang-orang ngobrol apa, kita berpikir, cari ide-ide, cari-cari cara. Nah, itu tetap pergunakan otak kita untuk berpikir. Tapi orang-orang sekarang bilang ada uang, lu punya kekuasaan dan lu punya kebahagiaan. Ada uang punya kekuasaan mungkin ya, tetapi belum tentu. Banyak orang juga yang punya duit tapi tidak bahagia, dan banyak orang yang tidak punya duit banyak tapi bahagia. Sebetulnya mendapatkan kebahagiaan itu cukup aja lah. Bisa. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas dia kok. Gas yang rem. Gas luar terus biasa. ya. Luar biasa sekali hari ini, senang sekali saya bisa Pasiar Oto dengan salah satu sosok bisnismen senior di NTT. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bapak Christopher Lianto. Apa kabar Bapak? Kabar baik saja. Luar biasa. Terima kasih ajakan saya untuk Pasiar de Oto. Ini rasanya seumur hidup saya baru pernah Pasiar de Oto di siang-siang hari begini. Oh, selama ini Pasiar de pernah. Saya Bapak. Ya bukan sibuk tapi jarang sekali saya istilahnya Pasiar de Oto siang-siang di jam-jam kerja. Siap, luar biasa. Tapi kalau dengan keluarga hari-hari libur ya Pasiar jalan-jalan. Tapi kalau jam kerja jarang. Ini pertama kali, tapi ya memanglah hidup ini harus ada sesuatu yang berubah. Iya betul Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk Pasiar Oto di tengah kesibukan. Bapak tambah fit, saya badan ini kayak soalnya berubah dari dulu Bapak. Oh saya olahraga rutin dari dulu. Serajin sekali saya olahraga. Kemarin saya main tenis. Hari Minggu saya fitness. Jadi saya seminggu itu minimal 5 hari, 5 kali. Hampir saya olahraga, hampir setiap hari. Kalau tidak ada jadwal yang padat sekali itu 6 kali pasti saya olahraga. Saya fitness, saya main tenis, saya car free day, hampir setiap Sabtu saya ikut jalan. Kalau nggak jalan pagi, jalan sore. Itu kebiasaan dari muda, Bapak? Dari muda. Saya dari muda memang dari masih kecil sudah suka olahraga sih. Jadi waktu muda juga rutin olahraga. Cuman ya di Jakarta itu yang parah kali karena saya masih muda kerja keras di Jakarta, jam kerjanya padat sekali. Tetapi ya karena masih muda, kerja 10 jam, 12 jam masih bisa lah olahraga 1 jam. Betul Bapak. Tidak terasa 2023 semua selesai nih Bapak, bulan November nih Bapak. Apa sih highlight atau hal yang paling berkesan buat Bapak Christopher di tahun ini Bapak? Saya setiap tahun ya menjalani
kehidupan ya biasa-biasa saja lah. Oh, Cuman ya mulai bisa senang ketika 2023 ini bisa full beraktivitas, tidak terpengaruh oleh COVID lagi ya. oh iya. Karena betul, kemarin betul. 2022 awal-awal kan masih ada sedikit-sedikit, Masih ada, ya, pertengahan betul, baru betul. ada sedikit. Dan yang paling penting ya sebagai pengusaha, Iya. bisnis baru mulai mau bisa recovery di Recovery lagi. 2023 ini. Luar biasa. Mungkin buat bapak mama, bapak saudara yang belum tahu beliau ini siapa, beliau adalah komisaris utama dari BPR Krista Jaya, Bapak ya. Ya, betul. Jadi memang terasa sekali Bapak ya, bisnis perbankan di masa Covid itu Bapak ya. Oh, itu pengaruhnya luar biasa tuh. Jadi dari 2020, 21 Iya. itu labanya bank drop 50%. Tapi ya kita pada waktu itu menjadi bagi saya sih Iya. pas saya masuk usia 60-an tuh. Jadi ya mestinya tuh usia-usia pensiun. Iya, iya. Tapi saya pada waktu itu tidak berpikir untuk pensiun karena masih rasa fit sekali. Tapi dipaksa untuk pensiun. Oh, Karena umur tahun 2020 kan tidak boleh kerja. Itu memang yang jadi beban berat buat saya, Iya, betul. menyesuaikan diri untuk biasa full padat bekerja keras menjadi tidak bekerja Di rumah saja. di Bapak ya. rumah saja. Tapi ya memang semua ada ada manfaat, ada berkat lah atau gimana Iya, ya. iya, iya, iya. Pas saat itu saya punya cucu, Oh. jadi untung di rumah saja akhirnya tiap hari bisa main sama cucu. Iya, betul, Jadi betul. sedang juga saya tidak bayangkan kalau misalnya tidak ada COVID, saya masih menikmati kesibukan kerja saya, Iya. itu pasti tidak punya waktu main dengan cucu itu. Betul, betul. Padahal itu main dengan cucu itu momen luar biasa tuh enaknya. Biasa sih. Jadi ketika COVID ya akhirnya main sama cucu dan malah full olahraga. Iya, betul. Saya kena COVID juga sekali dua kali tapi lari Iya. lewat aja. Luar biasa. Biasa-biasa aja. Orang biasa olahraga tuh aman Bapak ya, karena di masuk Covid. COVID itu kan berkaitan erat dengan stamina, Iya. daya tahan tubuh kan. Iya, betul. Kalau daya tahan tubuh kita kuat ya COVID ya biasa aja lari lewat. Pikiran juga Bapak ya. Ini Bapak mau pikiran apa sih main dan cucu di rumah? Ya. Oke. Oke Bapak. Beta kepingin tahu nih rutinitasnya seorang Christopher Lianto setiap harinya yang orang-orang tidak tahu selebihnya. Apa sih Bapak? Memang saya terjadi perubahan yang signifikan setelah COVID. Oh, Kalau mau tahu saya sebelum COVID, iya. itu saya sangat efektif sekali. Saya bekerja efektif sekali. Saya udah terbiasa. Apalagi kalau waktu saya masih muda, umur 30, Iya, iya. 40, saya hanya butuh waktu 15 menit dari bangun tidur sampai saya sudah kerja. Itu hanya 15 menit. Ada waktu umur 30-an itu begitu. Jadi kalau begitu saya bangun, langsung cepat-cepat saya. Tak, tok, tak, tak, mandi, cuci muka, gitu, tak. Langsung sudah sambil pakai baju aja, saya udah terbiasa langsung naik mobil. Ya, tetapi memang sebelum jadi pengusaha yang bisa membiayai sopir pembantu ya kerja sendiri itu ya. Tapi saya dulu di Jakarta biasa setir mobil aja tuh sambil saya pakai dasi, kencang baju, sisir rambut, makan, pakai sepatu aja sambil saya setir mobil. Ya karena di Jakarta kan kita setir mobil kan macet kan. Betul. Nah, itu udah menjadi kebiasaan saya di Jakarta begitu. Akhirnya terbawa sampai ke Kupang. Karena itu udah menjadi karakter, udah terbentuk, terbiasa segala sesuatu saya cepat lari. Saya jalan juga selalu cepat lari. Baru sampai tahun 2020 ketika COVID juga saya sadar umur udah 60 banyak belajar bahwa semakin tua tuh nggak boleh cepat-cepat, harus pelan-pelan karena takut jatuh kan. Akhirnya saya mulai pelan-pelan merubah kebiasaan itu untuk kalau mau jalan ya agak pelan-pelan sedikit, tapi kalau udah fit baru jalan cepat. Saya selalu manajemen waktu yang sangat ketat. Dan dia malah dulu saya di Jakarta pernah ikut seminar tentang time management, bagaimana kita mengelola waktu.
Orang bilang time is money, Bapak. Iya, betul. Time is money. Dan ya, hal yang paling sulit dari pengusaha itu adalah dia punya uang, tapi dia tidak punya waktu. Iya, betul, betul. Nah, oleh karena itu kita harus belajar memanage waktu. Bagaimana waktu ini harus kita beli. Kalau misalnya betul. segala sesuatu nih saya kerjakan sendiri, saya tidak bisa punya waktu. Oke, Bapak. Beta salah satu anak muda yang kepingin tahu sekali. Tadi Bapak sempat singgung masa mudanya Bapak. Beta salah satu anak muda NTT yang kepingin tahu masa mudanya seorang kaya, itu orang sukses itu seperti apa sih Bapak? Kalau masa mudanya Bapak sendiri seperti apa dulu? Nah, kalau saya ini terlahir sebagai anak orang miskin, ya itu bahasa kerasnya gitu ya. Tapi ya bahasa sopannya ya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Sehingga saya hanya bisa sekolah sampai SMA. Kemudian saya sudah harus kerja dulu baru bisa menghidupi diri saya sendiri sejak saya SMA. Memang saya punya riwayat SMA yang aneh, mungkin bisa masuk garis bu. Saya SMA di 3 sekolah SMA di 3 kota, karena saya kelas 1 kelas 2 di Kupang SMA Giovanni sini. Kelas 2 saya pindah, kelas 3 naik saya pindah di Jogja. Terus saya ujian tidak lulus. Kelas 3 ujian kelas 3 nih ulang. Tidak lulus. Kelulusan ini. Tidak lulus. Jadi harus mengulang. Ketika mengulang cilakanya pipas perubahan tahun ajaran. Dulu kan kita tahun ajarannya itu kan Januari Desember. Iya. Terus tahun 78 itu berubah menjadi Juni Juli. Jadi Desember kita tidak tamat, disuruh sekolah lagi. Bayangin itu, coba sakit hati, stresnya tuh. Seumur hidup tidak bisa lupa itu. Hidup paling tidak enak di saatnya itu. Kok Bapak sekolah di Kupang kok tiba-tiba bisa pindah ke Jogja? Karena dulu pikir semua orang kalau mau sukses itu harus pergi kuliahnya di Jogja. Jadi mau pergi sekolah di sana supaya bisa gampang masuk universitas sana. Ternyata kurikulum sini dan sana beda jauh, jadi saya ketinggalan. Masuk di sana saya tidak bisa ngikutin pelajaran di sana. Kalau di sini saya istilahnya biasa-biasa aja lah, tidak pintar tidak bodoh. Di sana jadi paling bodoh. Stres sudah. Karena beda pelajarannya Bapak. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita masuk dari kelas 1 mungkin bisa. Ya, betul. Karena buktinya setelah itu saya kan kuliah di Jakarta. Biasa-biasa aja saya bisa menyesuaikan diri. Sudah menyesuaikan. Dengan anak-anak Jakarta sana, dan saya kuliah di kampus yang keren juga kan. Universitas Tarumanegara. Untar itu kampus yang lumayan. Tapi saya bisa menyesuaikan diri, biasa-biasa bisa lulus dan baik lah. Tapi saya harus kerja dulu. Dan itu kerjanya luar biasa susahnya. Karena cari kerja susah, gajinya cuma 35.000 pada waktu itu. Sementara biaya hidup minimum pada waktu minimal 50.000. Jadi setiap bulan tekor 15.000. Berarti Bapak kuliah sambil kerja? Atau kerja dulu baru cari kuliah. Kerja dulu baru bisa dapat uang untuk kuliah. Karena saya sudah harus hidup mandiri kan. Karena itu dari keluarga yang tidak mampu, sehingga saya harus kerja kumpul duit untuk bisa membiayai hidup diri sendiri. Terus terpaksa minta pinjam duit dari bos untuk bayar uang kuliah, karena kuliah di Untar universitas yang mewah kan pada waktu itu kan. Mahal masuknya. Itu Bapak kerja di mana dulu? Ada di perusahaan di Jakarta namanya Bengkel Cokro Group ya. Di tahun 80-an itu perusahaan yang memang sangat cepat pertumbuhannya. Itu dia udah masuk perusahaan skala nasional pada waktu itu. Tolok ukurnya adalah semua menteri-menteri, presiden, wakil presiden selalu berkunjung dan menjadi mitra lah dengan perusahaan yang saya kerja. Dan itu perusahaan besar, karyawan total grup semua itu bisa ribuan, 3.000 4.000 karyawan. Dan saya kerja di sana dari juru tulis pangkat terendah dengan gaji yang 35.000 itu
Tapi setelah 10 tahun kerja, saya sudah pangkat naik, sudah paling atas sudah lah. Sudah jabatan yang sudah paling top, sudah bisa masuk kategori top manajemen di sana. Penghasilan udah 10 kali lari lewat ya udah. Ya pada waktu itu gajinya pendapatan kota bisa 3,5 juta, atau kalau saya kayak sekarang eksekutif di sana itu ya mungkin 30 sampai 50 juta lah gaji. Berarti Bapak lama juga kerja di sana? Saya 15 tahun. 15 tahun. Berarti sampai selesai kuliah Bapak ya? Ya, saya kuliah juga agak lama. Zaman dulu kuliah nggak ada orang 4 tahun bisa tamat, minimal 5 tahun setengah. Karena harus kuliah 5 tahun, naik tingkat kan dulu. Tingkat 1, tingkat 2. Setelah tingkat 5 terus bikin skripsi 6 bulan, 5,5 tahun. Saya 6,5 tahun, karena saya sambil kerja. Baru tamat. Iya, siap. Terus 15 tahun Bapak berhenti? Ya, bagaimana? Setelah ya namanya perusahaan itu dia kan punya grafik juga ya. Pas saya masuk tuh dia lagi tumbuh-tumbuhnya. Setelah 15 tahun dia sampai puncaknya. Iya. Setelah itu dia mulai regenerasi kan, pemiliknya mulai usia tua, regenerasi ke anaknya. Ya, proses regenerasinya itu yang tidak bisa berjalan mulus. Akhirnya saya berhenti. Terus pikir kerja lagi juga di perusahaan lain, tapi mulai melihat setelah punya keluarga, punya anak, saya tergolong orang yang senang dengan keluarga ya, dengan anak-anak. Saya, ini waktu untuk bermain dengan anak-anak susah amat ya. Sementara kalau orang-orang yang di Kupang ini kan santai banget, karyanya kan santai. Saya waktu pulang Kupang lihat, aduh orang di Kupang kok enak, satu hari kerja cuma 8 jam aja sudah kita di sana udah kerja 10 jam, harus pergi kantor 1,5 jam, pulang kantor 13 jam, akhirnya waktu buat keluarga kurang. Dan juga bagaimana ya namanya orang Kupang itu pasti pulang ketemu kawan-kawan rindu kampung halaman ya, akhirnya sudah. Itu setelah berapa tahun tuh Bapak 15. pulang ke Kupang? 15 saya tahun. Keluar dari Kupang, ya mungkin hampir 18 tahun ya. Karena saya kerja di perusahaan aja 15 tahun. 15 tahun. Itu sama saya keluar pergi sekolah-sekolah tuh 3-4 tahun. Iya. Jadi ya sudah tinggalin Kupang 20 tahun gitu baru balik. Apa yang buat Bapak mau pulang kembali ke Kupang, Bapak? Ya karena kota kelahiran, orang tua juga masih di Kupang. Dan ya namanya kampung halaman itu teman-teman, karena sampai SMA kan di Kupang kan. Jadi walaupun dulu kerja di Jakarta, tapi kalau bisa pulang Kupang tuh senangnya minta ampun. Biasa tuh. Oke Bapak. Terus sampai Bapak bisa sampai pada titik ini, Bapak. Itu usaha atau perjuangan seperti apa sih yang Bapak lakukan sampai Bapak bisa sampai ke titik itu sekarang? Jadi kan saya tadi kan setengah mati nih. Jadi waktu saya kerja itu kan tekor, itu saya mesti kerja lembur supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup. Tapi track record karir saya itu memang dia boleh dibilang kan tumbuhnya kalau ditarik grafik itu sudut 45 derajat lah. Jadi selalu setiap tahun penghasilan saya meningkat. Baik waktu saya sebagai karyawan ya, karena saya termasuk yang berprestasi dan disenangin oleh bos-bosnya gitu. Karir saya sehingga setelah 15 tahun tuh saya sudah mengetahui segala macam proses manajemen, kepemimpinan yang udah siap gitu. Makanya saya pulang Kupang, saya melihat wah kerja di Kupang ini kok santai-santai. Karena apa? Kita dalam berbisnis kan sebetulnya kan kita bersaing. Iya betul. Kasarnya Bauji pintar lah. Iya. Selain Bauji pintar, Bauji kerja keras toh. Ya, tapi ya makanya saya punya moto adalah working smart. Bekerja cerdas. Kalau kita zaman sekarang hanya working hard, kerja keras, ya belum tentu bisa. Ya harus working smart, bekerja dengan cerdas. Nah itu yang saya lihat di Kupang. Belum terlalu ketat persaingan, sehingga kita yang punya pengalaman di
Jakarta, cara-cara bekerja, cara-cara mengelola, Iya. memanage orang itu dengan mudah saya bisa memperoleh apa yang saya inginkan ketika saya kerja di Kupang itu. Biasa. Kalau saya masih dulu waktu muda itu lebih punya cita-cita menjadi CIO ya, Oh, iya, atau iya. menjadi manajer yang profesional, yang dibayar tinggi. Dulu saya lebih suka seperti itu, nggak kepikiran jadi pengusaha. Cuman karena di Kupang kan nggak ada perusahaan besar yang bisa Betul. bisa membayar saya dengan kapasitas saya yang Iya, iya. besar itu. Iya, iya, iya. Di akhir mau nggak mau saya yang harus bangun perusahaan sendiri untuk membesarkannya. Wah, luar biasa. Tidak ada perusahaan besar ya, Bapak bikin sendiri Ya, perusahaan. betul, harus bikin perusahaan Luar sendiri. biasa sekali. Karena dulu yang ada perusahaan besar saya kan cuma PT Semen Kupang. Iya, betul. Oke, Bapak. Ini kita mau tanya seorang pengusaha senior nih, Bapak ya. Orang bilang kalau mau jadi pengusaha yang sukses itu harus berdoa dan bekerja, Bapak. Tapi bagaimana kalau dengan orang yang sudah berdoa dan bekerja keras tapi belum juga sukses? Ya memang kita kalau hanya berdoa bekerja aja, saya kira tidak semua orang pasti bisa begitu. Iya. Nah, iya, tapi betul. kalau saya cara kontrolnya adalah setiap hari you harus bisa kontrol berapa jam efektif you bekerja. Itu paling. Saya dari dulu selalu lihat, ini hari saya kerja 12 jam efektif nggak? Banyak saya santai, saya ngobrol-ngobrol, saya banyak nunggu orang. Kayak zaman dulu, kalau sekarang mungkin udah sangat efektif sekali karena ada HP kan. Iya. Saya dulu betul. kalau mau ketemu pejabat, mau ketemu orang begitu terus pergi kan nunggu Betul. setengah jam, 1 jam. Wah itu saya nggak bisa, gelisah saya. Akhirnya saya siapin hal-hal yang paperwork, kerja-kerja yang di atas kertas. Iya. Misalnya mau baca surat-surat, mau baca dokumen Iya, begitu. Saya siapkan itu, saya bawa ketika saya lagi antre tunggu orang. Oh, sambil itu. Jadi ketika mau ketemu orang terus disuruh tunggu, mau setengah jam, 1 jam, di situ saya belajar. Saya buka buku-bukunya, kertas-kertas dokumennya saya baca. Itulah cara kita, salah satu trik mensiasati waktu. Jangan kita buang waktu, karena pertama-tama saya pikir, pernah saya evaluasi, loh ini hari efektif kerja cuma 5 jam ini. Karena waktu 3 jam duduk ngobrol sama pejabat, nunggu dia 2 jam, ngobrol dengan dia efektif cuma setengah jam. Iya. Ngobrol yang tidak efektif 2 jam. Wah itu saya merasa saya evaluasi tidak bisa. Oleh karena itu berikutnya saya selalu siapkan ada hal-hal, kan kita manage pekerjaan juga bisa. Mana yang penting mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak. Yang penting tapi tidak mendesak itu kita tunggu. Kapan kita ada waktu nganggur, kita bawa. Jadi saya juga benar-benar gitu. Ketika saya harus mau ketemu orang nih, pasti ada konsekuensi, tunggu ini. Saya bawa itu barang di situ. Ini pekerjaan yang penting tapi kan tidak mendesak. Ini ada waktu saya nunggu deh, saya baca, saya tulis gitu. Itu cara memanage waktu loh, salah satu contoh. Jadi manajemen waktu itu juga penting ya dalam. Nah, setelah itu saya berprinsip dan saya selalu ajarkan ke orang-orang bahwa hidup ini itu harus bekerja. Bekerja itu konsentrasi. Kalau you tidak bisa bekerja, Anda mudah umur 20 sampai 30. Kalau udah kerja 10 jam sehari efektif, sulit dapat sukses. Anda muda mau bekerja sambil berdoa, harus bekerja 10 jam. Setidak-tidaknya 8 jam dan itu efektif loh ya. Iya. Harus bekerja efektif. Nah sekarang kalau you mau bekerja keras saja, tidak working smart, nggak bisa. Nah kalau you mau kategori kerja cerdas, harus berpikir. Setiap melakukan pekerjaan harus berpikir. Nah untuk lu bisa berpikir dengan cerdas, itu you harus belajar. Jadi setiap hari harus bekerja, terus berpikir. Katakanlah misalnya sekarang saya jadi sopir. Waktu bawa sopir kan tidak perlu mikir. Tetapi ketika tidak bawa mobil itu, berarti kita harus mikir kira-kira apa di mobil, kita lihat orang-orang ngobrol apa, itu kita berpikir, cari ide-ide, cari-cari cara. Itu tetap pergunakan otak kita untuk berpikir. Betul. Nah untuk bisa berpikir dengan cerdas, you harus belajar.
Iya. Harus banyak belajar. Saya masih muda tuh tidak ada yang buku-buku yang saya tidak baca. Semua saya belajar. Saya belajar. Nah, supaya you bisa berpikir cerdas, belajar efektif, you harus berolahraga. Supaya badan fit. Baru you bisa efektif kerja 15 jam. Beraktivitas 15 jam. Nah, itu olahraga. Nah, olahraganya juga mesti dengan takaran yang pas ya. Karena saya juga pengalaman olahraga, misalnya dulu main bulu tangkis sampai capek-capek, akhirnya enggak badan sakit, enggak bisa kerja. Betul. Jadi kita harus efisien, olahraga dengan kadar yang tepat sehingga menimbulkan kebugaran. Betul. Baru yang penting itu adalah yang terakhir harus beribadah. Itu beribadah tetap harus kita lakukan itu untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Dan ya mendapat kebahagiaan. Kalau kita tidak berdoa, tidak bersyukur, beribadah, you punya duit banyak, tapi belum tentu you bisa bahagia. Jadi mau dapat hidup ini sebetulnya yang paling utama, yang paling hakiki adalah cari kebahagiaan. Tapi orang-orang sekarang bilang ada uang, lu punya kekuasaan dan lu punya kebahagiaan. Ada uang punya kekuasaan mungkin ya, tetapi belum tentu. Banyak orang juga yang punya duit tapi tidak bahagia, dan banyak orang yang tidak punya duit banyak tapi bahagia. Sebetulnya mendapatkan kebahagiaan itu cukup aja lah. Bisa mendapat kebahagiaan, cuman mungkin kurang bermakna bagi banyak orang. Betul. Nah, tapi kalau saya memang ingin jadi pengusaha yang bisa bermakna, atau bisa membantu banyak orang lah. Biasa sekali. Oke Bapak, beta kepingin cari tahu Bapak punya isi kepala di saat ini Bapak. Kalau Bapak saat ini masih muda dan belum punya usaha apa-apa, belum ada BPR Krista Jaya dan lain sebagainya Bapak, usaha apa yang akan Bapak jalankan saat ini? Saya pasti kalau saya misalnya hidup ini bisa di rewind, saya pingin seperti yang saya lalui ini. Saya pingin seperti yang paling lari lewat itu saya lulus SMA. Itu 1 tahun setengah itu yang bikin paling saya itu aja di skip. Tapi yang lain jalani karena kebetulan saya banyak belajar baca buku ya. Ketika dulu buku-buku sudah ada itu. Ada yang buku dari Robert T. Kiyosaki itu, dia punya judul The Rich Man and the Poor Man. Bukan, The Rich Dad and Poor Dad itu ya. Lupa ingat. Artinya ayah orang kaya dan ayah orang miskin. Jadi dia menceritakan itu, dan dia punya cash flow quadrant. Dia punya tahapan cash flow istilahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan dari segi bisnis lah ya. Bahwa pertama itu kita paling bisa, kalau ini dengan asumsi you enggak punya apa-apa ya. Betul. Jadi sama kayak saya, dan kebetulan saya lihat cash flow quadrant persis seperti yang saya lalui. Bahwa pertama saya telah tamat sekolah dan hanya SMA. Bukan kuliah. Kalau orang yang bisa tamat kuliah jauh lebih baik lagi. Kalau dia cuma tamat SMA, berarti dia hanya bisa bekerja. Nah, itu dalam cash flow quadrant itu ada segi 4 itu. Kotak pertama yaitu dia jadi employee, jadi karyawan. Setelah lu jadi karyawan, dia berharap setelah itu mungkin umur 30-an ke atas, lu sudah harus bisa menjadi self-employer. Lu menjadi bos buat diri lu sendiri. Kalau tadi lu bekerja dengan orang dapat gaji kan? Tapi kalau sekarang mungkin sama kayak Bapak deh. Bapak kan sudah bekerja untuk diri saya sendiri, buat dirinya sendiri kan. Nah, itu namanya self-employed. Atau yang umum-umum kayak jadi dokter, jadi pengacara, itu kayak begitu ya. Tapi kita juga bisa bekerja untuk diri sendiri. Kita punya
usaha kecil-kecilan, Iya. pedagang sendiri, kita pergi beli barang sendiri, jual sendiri, belum pakai karyawan, ataupun pakai karyawan cuma 2-3 orang. Iya. Nah itu self employed, itu tahap kedua. Di situ mungkin penghasilannya sudah diharapkan melebihi kalau dia bekerja Iya. sebagai karyawan, maka Iya. gaji. Kemudian lompat ke kuadran ketiga, kotak ketiga, Iya. dia menjadi businessman. Oh, Kalau jadi businessman itu diharapkan di umur 40-an ke atas itu lu sudah harus bisa menjadi businessman, bangun usaha, kembangkan usaha dari yang self employed, usaha kecil-kecilan tadi itu. oh. Nah, dia mulai mempekerjakan banyak karyawan Banyak karyawan. untuk membantu dia Iya. membuat perusahaannya menjadi lebih besar. Bisa. Dan itu juga yang saya lakukan. Jadi saya dari karyawan, saya menjadi usaha sendiri, kemudian saya membangun perusahaan yang lebih besar, Iya. mulai dari karyawan 2 orang, 5 orang, 10 orang sampai ratusan orang. Itu tahap ketiga. Baru bisa lompat ke tahap keempat, itu menjadi investor. Oh. Jadi investor itu adalah orang yang kebanyakan sudah mencapai tahapan kebebasan finansial. Artinya dia sudah punya modal besar, punya saham yang ditanam dalam perusahaan. Perusahaan ini yang berjalan, dia tidak bekerja pun dia mendapat penghasilan. Penghasilan. Yang orang bilang passive income. Income, betul. Ya, betul, jadi betul. Kalau kita bekerja kotak awal tadi karyawan, Iya. lu harus kerja baru dapat gaji. Nggak Iya. kerja kan nggak bisa. Betul. Ketika lu sampai pada tahap bekerja sendiri, self employer itu Iya. juga tetap lu harus bekerja. Kalau lu tidak bekerja sebulan, udah tidak ada penghasilan kan. Iya, fungsi. You punya perusahaan, tetap lu mesti bekerja. Karena kalau you harap anak buah aja, nggak bisa maju perusahaan. Oh, betul. Sampai satu saat tahap terakhir, you jadi investor. Invest. Nah, itu udah perusahaan udah well done, dikelola oleh orang-orang profesional yang mendapati hasilnya. Hasil. Nah, itulah investor. Nah, itu tahap terakhir paling tinggi. Nah, saya dilihat kuadran itu cocok dengan saya. Saya umur 20 sampai 30-an saya kerja di perusahaan. Iya, iya. 30 sampai 40 saya kerja sendiri. 40 sampai 50 saya bangun perusahaan. 50 sampai 60 perusahaannya udah jadi besar. Pas umur 60, pas karena Covid, saya mulai mundur. Perusahaan udah bisa jalan sendiri. Saya tinggal mendapatkan hasil-hasilnya itu. Luar biasa sekali. Kalau disuruh kembali ya, pingin seperti itu aja. Kepingin menjadi perjalanannya Christopher Lianto Ya. dulu. Ya, tinggal di skip itu apa? Yang SMA. Saat Berarti menurut Bapak sendiri apa yang Bapak kerjakan dulu Ya. itu masih efektif di zaman seperti sekarang ini? arti maksudnya? Yang Bapak kerjakan dari dulu terus sampai sekarang itu masih efektif dan bisa dipakai saat ini, Bapak? Oleh orang lain gitu. Iya, Cara-cara itu? Iya. Bahkan saya bilang that's the only way. Oh. Itu satu-satunya cara kalau you mau hidup sukses, berhasil Iya. dengan cara-cara yang seperti saya lalui itu. Oh. Karena ternyata saya lihat apa yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki dengan kuadran tadi itu. Iya, iya. Kerja dulu, Iya. perusahaan sendiri, kerja sendiri, bangun perusahaan, besarkan perusahaan dan jadi investor. Itu pasti nggak bisa kita simsalabim terus jadi gitu kan, nggak mungkin. Ya, kecuali ya mungkin anak presiden atau anak apa gitu ya. Tapi kalau tidak ya enggak. Kemudian